Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Wahyudi, NIM 19533 kelas TI 5C. Saya di sini akan melakukan konfigurasi VLAN dan ACL pada Cisco Packet Tracer dengan topologi seperti ini yang sudah saya buat di awal. Untuk ketentuan yang pertama, VLAN sesuai yang tertera pada gambar, kemudian IP address bebas, kemudian semua PC pada VLAN 13 tidak bisa ping ke server. Jadi yang PC yang VLAN 13 ini tidak bisa ping ke server ya. Kemudian untuk semua PC ini bisa melakukan ping ke server, dan yang terakhir menampilkan config VLAN dengan show run. Oke, langsung saja untuk melakukan konfigurasinya. Ini tadi yang PC dan server ini sudah saya konfigurasi untuk mempersingkat waktu ya. Jadi kita coba cek terlebih dahulu saja. Kita cek di desktop untuk IP-nya sudah benar apa belum. Seperti ini, 192.168.10.1 default gateway 10.254 dan DNS servernya 40.254. Kemudian yang PC2 kita cek juga sudah sama. PC3 kita cek sudah benar. PC4 juga kita cek. Oke. PC5 oke, sudah benar. Dan PC6 oke. PC7 untuk PC7 walaupun nanti diblok dengan ACL agar tidak bisa mengakses ke server, tapi untuk DNS servernya tetap saya beri ya, tetap saya kasih. Untuk PC8 juga sama seperti PC7, tetap saya beri DNS servernya walaupun nanti diblok. Oke, sudah saya konfigurasi semua. Kita cek yang PC juga sudah. Sekarang kita langsung saja melakukan konfigurasi pada switch terlebih dahulu ya. Kita di CLI kita ketik ena conft seperti ini. Kemudian tentuannya yang pertama di switch 1 untuk VLAN 10 adalah teknik ini ya, VLAN 10 teknik, dan untuk scriptnya juga saya catat di notepad untuk menjaga-jaga jika terjadi kelupaan ya. Kita langsung saja konfigurasi. Sudah sampai sekarang VLAN 10 name teknik exit, dan lanjut VLAN 11 name ekonomi. Ekonomi dan exit. Kita lanjut interface FA01 switch port akses VLAN 10. Ini untuk akses VLAN-nya ya, sesuai dengan angka di sini, kodenya di sini 10 ya. Kita 10 kita tekan enter, kemudian switch port mode akses agar bisa mengakses ke klien, dan exit. Lanjut yang interface FA02
2 sama caranya sweetpot akses VLAN 10 dan sweetpot mode akses exit. Nah, kita lanjut ke interface ketiga, interface FA03 sweetpot akses VLAN. Untuk yang FA03 ini karena di VLAN 11, maka untuk kodenya di sini juga 11 ya, karena PC3 dan PC4 ini VLAN 11. Oke, kita lanjut langsung VLAN 11 dan sweetpot mode akses exit interface FA04 sweetpot akses VLAN 11 dan sweetpot mode akses dan exit. Dan yang terakhir kita konfigurasi interface yang GIN01 yang mengarah ke router. Interface GIN01 sweetpot mode terang ya, karena ini yang mengarah ke router atau ke server juga. Sudah kita exit, kita cek apakah semua konfigurasi tadi sudah masuk di suite dengan do show VLAN. Kita cek ini 10 teknik sudah aktif dan FA01 dan FA02 untuk teknik, kemudian nomor yang 11 ekonomi sudah aktif juga, dan FA03 dan FA04 untuk yang ekonomi. Oke, jika sudah kita exit, lanjut konfigurasi router yang pertama. Router yang pertama ini kita masuk ke CLI, tekan no, conft. Kita nyalakan terlebih dahulu untuk interface 00, yaitu interface yang mengarah ke suite tadi. Interface 00 apakah ada yang salah? Oh iya, ada yang kurang, maaf. Interface GI00 shutdown, kemudian exit. Kita lakukan konfigurasi yang VLAN pertama, VLAN yang 10. Caranya interface GI00.10 dan enter. Kita masukkan encapsulation do 1 key 10. Kita masukkan IP address-nya. IP address-nya 192.168.10.254, kemudian SMS-nya 255.255.0 dan exit. Lanjut interface yang GI00.11, interface GI00.11 atau yang VLAN mengarah ke ekonomi. Encapsulation do 11, masukkan IP address-nya itu 92.168.
11.254 dan subnetnya 255.255.0. Enter, exit, dan kita melakukan konfigurasi GI01 atau yang mengarah ke router kedua ya. Ini router yang mengarah router kedua ini. Langsung saja interface GI01, enter, IP address 192.168.20.1 subnetnya ini, dan kita nyalakan no shutdown, exit. Karena kita menggunakan 3 router, jadi kita harus melakukan routing juga ya. Di sini saya untuk routingnya menggunakan router RIP version 2. Langsung saja nanti kita routing. Untuk routing yang pertama ini kan router RIP-nya tidak bisa atau tidak bisa terhubung ke sini, berarti ya 10.0, kemudian 10.0 yang ini, 11.0 yang ini, kemudian 20.0 yang ini, karena tidak bisa terhubung ke ini, ke VLAN 10, VLAN 11 dan 20.0 ya. Oke, lanjut, langsung saja kita konfigurasi router RIP version 2, network 192.168.10.0, kemudian 11.0 dan 20.0. Sudah, kita exit, kita cek run apakah sudah masuk. Interface-nya ini yang GI00.10, kemudian ini yang GI00.11 sudah masuk, ini yang 01. Oke, ini yang router RIP-nya juga sudah masuk. Oke, sampai di sini untuk konfigurasi router 1 sudah selesai. Kita lanjut konfigurasi router yang kedua. Kita lanjut masuk ke CLI, no, hina conf t, kemudian interface GI00, IP addressnya 192.168.20.254. Ini IP address yang terhubung ke router 1 tadi ya, yang mengarah ke router 1 tadi. Subnetnya 255.0 dan no shutdown, exit, dan lanjut interface GI01, ini yang mengarah ke router 3, IP address 192.168.30.1 dan 255.255.0, no shutdown, exit, dan langsung interface yang ketiga GI02. Ini adalah IP address yang mengarah ke server 40.1 dan 255.255.0 dan no shutdown, exit. Kita juga melakukan routing di router 2.
caranya sama, router RIP version 2. Untuk networknya, nah, ini ya, yang 20.0 kemudian 30.0 di sini dan 40.0 yang mengarah ke server. Seperti itu untuk gambarannya. Lanjut untuk config-nya. Network 192.168.20.0 ini yang mengarah ke router pertama, kemudian 30.0 ini yang mengarah ke router ketiga, dan 40.0 ini yang mengarah ke server. Oke, sudah, kita exit, kita cek do show run. Maka sudah masuk untuk konfigurasinya. Ini yang 00 oke, 01 juga oke, 02 juga oke. Untuk router RIP-nya juga sudah berhasil masuk. Oke, sampai di sini untuk konfigurasi router 2 sudah selesai. Kita lanjut konfigurasi router yang ketiga. Salah. Ini untuk konfigurasi router yang ketiga. Ini conf interface GI 00 ini yang mengarah ke router 2 192.168, salah kurang, IP address 192.168.30.254 dan subnet masknya 255.0 no shutdown. Oke, exit. Lanjut yang interface GI01. Untuk GI01 ini karena menggunakan untuk mengarah ke VLAN 12 dan VLAN 13, maka konfigurasinya nanti seperti router yang pertama tadi, yaitu kita nyalakan terlebih dahulu tuh interface-nya GI01 no shutdown. Oke, dan kita exit. Konfigurasi yang VLAN ke-12 caranya sama seperti di router pertama tadi, interface GI01.12 interface GI01.12, kemudian enter dan kita encapsulation do 1Q12 dan kita masukkan IP address-nya 192.168.12.1, subnet-nya 255.255.255.0. Enter dan exit. Lanjut yang VLAN 13, interface GI01.13 jadinya sama ya. Enter, kemudian encapsulation do 1Q13. Enter, kita masukkan IP address-nya 192.168.13.1 dan subnet-nya 0. Oke, sudah. Kita exit. Lanjut kita ke routingnya. Untuk routingnya berarti router 3 ini menggunakan 30.0 di yang mengarah ke router 2, kemudian
12.1 yang mengarah ke VLAN 12, kemudian 13.0 yang mengarah ke VLAN 13 ya. Seperti itu untuk routingnya, gambarannya. Yuk kita langsung routing menggunakan router RIP version 2 ya, version 2. Masukkan networknya 92.168.30.0, ini yang mengarah ke router 2. Kemudian 12.0 ini yang mengarah ke VLAN 12 atau yang ke rektorat, dan yang VLAN 13 ini yang mengarah ke VLAN 13 atau yang ke perpus. Oke, sudah, kita exit. Nah, sampai di sini untuk konfigurasi routernya sudah. Untuk router 3 sudah selesai ya. Ini untuk akses listnya, ini saya konfigurasi terakhir. Kita cek terlebih dahulu apakah semua PC sudah berhasil terhubung ke server apa belum ya. Kita lanjut ke konfigurasi switch yang kedua. Nah, ini yang router 3 sudah selesai ya. Kita cek dulu run. Ini sudah masuk yang 00, yang GI01 juga sudah. Ini GI01.12, GI01.13, kemudian router RIP-nya juga sudah. Oke, kita exit. Lanjut konfigurasi switch yang kedua. Caranya juga sama seperti di konfigurasi switch pertama tadi. Ini conft ya, kita langsung masukkan VLAN yang ke-12, VLAN 12, yaitu yang mengarah ke rektorat. VLAN 12 name rektorat, dan exit. Masukkan lagi VLAN 13 yang mengarah ke perpus, atau yang kita beri name perpus. Oke, sudah, exit. Kita lanjut melakukan konfigurasi yang interface-nya ya. Ini interface FA05. Kenapa 05 tidak seperti yang switch 1 tadi yaitu FA01? Karena saya agar mudah untuk menghafalnya ya. Karena PC5, PC6, PC7, PC8. Jadi untuk switchnya saya beri FA05 untuk ke PC5, FA06 ke PC6, FA07 ke PC7, dan FA08 ke PC8 ya. Seperti itu gambarannya. Oke, lanjut konfigurasi yang interface FA05 itu yang mengarah ke VLAN 12, switch port akses VLAN 12 karena mengarah ke rektorat, dan switch port mode akses. Oke, sudah, kita exit. Lanjut interface yang FA06. Sama caranya, switch port mode akses VLAN 12 dan switch port mode akses exit. Oke, yang
VLAN 12 sudah selesai, kita lanjut yang VLAN 13 yaitu di FA07 dan FA08. Langsung saja interface FA07 dan switch port akses VLAN 13 karena mengarah ke purpose. Switch port mode akses adalah mode yang untuk mengakses ke klien. Oke, exit. Lanjut yang FA08, interface FA08, switch port mode akses VLAN terlebih dahulu 13, switch port akses VLAN 13, kemudian switch port mode akses dan exit. Oke, untuk konfigurasi interface fast Ethernet-nya sudah, kita langsung yang terakhir konfigurasi interface GI 01 atau yang keluar dari untuk yang mengarah ke server ya, yang mengarah ke server. Interface GI 01 switch port mode terang karena mengarah ke server atau keluar dari router 01. Ini sudah, kita exit. Kita cek VLAN kalau sudah masuk untuk konfigurasinya. Ini yang VLAN 12 rektorat, kemudian aktif sampai FA05 dan 06 di VLAN 12. Kemudian yang VLAN 13 purpose sudah juga aktif, dan fast Ethernet 07 dan 08 yang di VLAN 13. Oke, jika sudah, kita cek dengan cara mengeping terlebih dahulu. Kita coba ping dari PC1 ke server. Oke, sudah sukses ya PC1 ke server, kemudian PC2 ke server juga sukses, dan PC3 ke server kita juga sudah sukses, dan PC4 ke server oke juga sudah sukses, dan PC5 yang ke server oke juga sudah, PC6 juga sudah, dan PC7 kita cek yang oke sudah. Untuk PC8 ke server juga sudah berhasil. Nah, untuk di sini semua PC sudah berhasil terhubung ke server ya, dan kita akan melakukan ketentuan yang ketiga ini, yang nomor 3 ini, yaitu semua PC pada VLAN 13 tidak bisa ping ke server. Jadi VLAN 13 ini tidak bisa ping ke server. Oke, kita lanjut konfigurasinya di router 3. Coba kita exit terlebih dahulu. Caranya menggunakan access list. Conft, kemudian access list. Jika lupa, kita klik tanda tanya. Ini adalah angka untuk IP standar access list, yaitu 1 sampai 99, kemudian 1 sampai 199. Kita menggunakan yang angka 1 saja ya. Jadi access list 1, kemudian jika masih lupa lagi, kita beri tanda tanya, yaitu karena kita yang ini pertama adalah akan mengeblok
VLAN 13 menggunakan IP. Jadi kita pilih yang Denny, kita ketik Denny, kemudian kita masukkan IP yang kita blok, yaitu IP yang ini ya, 13.7 dan 13.8. Oke, lanjut. Akses list 1 Denny 19 dan IP nya 192.168.13.7. kita enter. Kemudian yang kedua yaitu 13.8, yaitu yang PC ke-8 tadi yang juga kita blok, dan kita enter. Kemudian akses list 1 kita yang permit Denny, atau kita beri akses untuk yang PC lainnya, yaitu yang VLAN ke-12 tadi diberi akses karena tidak kita blok. Jadi akses list 1 permit Denny, permit any, karena semua permit any, kita tekan enter. Oke, sudah. Kemudian kita melakukan konfigurasi interface outnya atau yang mengarah ke servernya, interface GI 00, dan enter. Dan IP access group 1, jika lupa kita beri tanda tanya, out ya, karena kita akan keluar atau mengarah ke server. Nah, klik out dan enter, kita exit. Kita cek di Dozoran apakah sudah berhasil masuk untuk akses listnya di router. Oke, sudah masuk ini akses listnya. Ini akses list 1 ini atau yang di blok, IP nya 13.7 dan 13.8. Oke, kita close, kita coba ping apakah valid. Nah, valid berarti ini sudah berhasil konfigurasinya tadi ya, karena sudah berhasil mengblok PC 7 dan 8 atau VLAN 13. Nah, ini sudah berhasil kita blok. Jadi yang PC 1 tadi berhasil, atau VLAN 10 tadi berhasil, yang VLAN 11 juga berhasil ping, VLAN 12 juga berhasil ping, kemudian VLAN 13 valid karena kita blok aksesnya. Mungkin itu untuk cara konfigurasi VLAN dan ACL dari saya. Untuk sudah selesai ya untuk konfigurasinya, saya akhiri ya. Oke, sudah selesai. Maka untuk konfigurasi VLAN dan ACL-nya saya sampai di sini dan saya akhiri. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.